Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah semangat ya. Sudah siap ini untuk latihan soal kembali menghadapi ASPD yang tinggal berapa hari ya ini? 10 hari kurang lebih ya. Ya Pak, betul 10 hari. Oke. Nah, baik anak-anak semuanya, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita lafazkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan upaya anak-anak untuk menyimak pelajaran pada siang hari ini mendapatkan kemudahan, mendapatkan sedikit ilmu kembali begitu ya, yang barangkali kemarin masih belum ingat atau masih belum paham, semoga bisa paham. Jadi kalau nanti saya share soal-soalnya, kalian kalau nggak tahu, kalau nggak dong, langsung saja bertanya. Silahkan saja langsung berkata begitu ya di sini, bisa langsung tanya jawab. Oh ini belum jelas, oh ini sudah jelas, lanjut saja begitu. Jadi di sini untuk yang pertama saya akan sampaikan pembahasan soal saya bagi jadi dua, yang separuh pertama itu hari ini, yang separuh kedua yang di Zoom yang kedua besok gitu. Jadi separuh-separuh. Namun kalau sudah yang kedua itu belum puas, nanti di hari terakhir misalnya ada yang pengen lagi untuk belajar bersama jelang hari Jumat terakhir itu bisa gitu ya. Oke, udah siap semuanya ini? Siapkan kertasnya, pulpennya, Insya barangkali Allah siap. ikut menjawab gitu ya. Oke. Ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saya share screen soalnya ya. Ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang barangkali sedikit sulit, nggak apa-apa. Sudah kelihatan? Udah. Sudah, Pak. Oke, Udah, ini Pak. bagian yang pertama ya. Jadi soal yang nomor 1, kemudian nanti kalau bisa sampai soal yang nomor berapa ini? 15. Jadi sampai ke separuh dari satu paket. Kalau dirasa itu mudah Pak, langsung lanjut saja boleh ya. Oke, mari dari nomor 1 ini tentang soal pengukuran yang dikeluarkan tentang bisa mengukur massa, panjang, waktu, ataupun besaran turunan ya. Coba ini, mudah ya? Oke, coba ya, saya orek-orek dulu. Sebentar. Saya beri contoh yang pertama ini soal tentang pengukuran panjang. Dari 3 siswa ini, siswa A, siswa B, siswa C, kesimpulan hasil pengukuran dari ketiga siswa yang benar adalah, berarti kita hitung masing-masing panjangnya pensil ini. Siswa A berarti 6 dikurangi 1, oh berarti 5 ya, 5 cm. Kemudian yang siswa B 7,5 dikurangi 2, 7,5 kurangi 2, 5,5 cm. Kemudian yang siswa C 6 dikurangi 0, berarti 0 ya, 6 cm. Nah, dari sini kita bisa simpulkan manakah yang betul. Jadi kita berarti harus selidiki satu-satu. Pensil siswa B paling panjang, salah. Selisih pensil B dengan C 15 mili. B dengan C ini kan hanya setengah senti atau 5 mili ya, salah.
Selisih panjang pensil siswa A dengan siswa B. A dengan B. Selisihnya adalah 5 mm. Betul ya? Jadi yang betul adalah C. Mudah. Lanjut saja. Ini soal yang contoh 2. Misalnya tentang soal pengukuran waktu. Memakai apa? Stopwatch. Jadi di sini hasil pengukuran yang benar kedua stopwatch tersebut adalah titik-titik. Nah, Bayu yang jarum kecil pendek masih di 30. Berarti belum bergerak, masih 0 menit ya, 0 menit. Kemudian di sini jarum panjang detikannya sudah menunjukkan angka 18, berarti 18 sekon. Jadi ini sama ini. Kemudian Chandra ini yang pendek sudah bergerak 1, berarti 1 menit. 1 menit. Kemudian yang panjang 47 detik. 47 detik. 1 menit itu 60 detik, berarti 60 tambah 47, 107. Jadi ini ya. Jadi yang betul adalah B. Gitu. Gampang. Berarti yang kecil itu menunjukkan menitannya ya, Pak? Bagaimana? Yang kecil itu berarti menunjukkan berapa menitnya gitu ya, Pak? Ya, yang kecil menit, yang besar, yang panjang itu detik ya. Jadi dilihat dua-duanya di sini. Ini kalau sampai 5 berarti 5 menit. Jadi kalau ini satu putaran yang gede itu sudah berjalan 1 kali, berarti 1 menit. Jadi kembali ke sana lagi itu 1 menit, maka di sini jarum yang kecil pindah ke 1 menit begitu. Untuk yang massa bisa dilihat di video yang sebelum ini ya. Kemudian yang nomor 2. Suhu dan kalor. Yang dikeluarkan bisa suhu dari termometer, kemudian kalau kalor ini bisa macam-macam. Bisa dalam bentuk grafik, kemudian bisa dalam bentuk asas black, ya, mencampurkan kedua benda yang berbeda suhunya, kemudian suhu campurannya berapa, begitu, itu asas black. Kemudian juga bisa pemuaian. Nah, begitu ya. Coba kita cek satu-satu. Soal suhu. Misalnya ini. Ada ini dari ASPD dari PPAD yang kemarin ya. PPAD mana itu? Saya cupliki yang dari sini begitu ya. Misalnya nih. Membuat termometer dengan menetapkan suhu air. Maaf sudah saya belum ya tadi. Saya rekod belum ya? Sebentar. Sudah ya? Oke, saya lanjutkan, maaf. Pinta membuat termometer dengan menetapkan suhu air mulai membeku pada 20 derajat. Kemudian air mendidih pada suhu 170 derajat. Ini termometer Pinta B, gitu ya. Kemudian tentukan suhu air tersebut ke dalam skala termometer yang dibuat oleh Pinta jika termometernya itu yang Fahrenheit menunjukkan 110 derajat. Berapa yang ditunjukkan oleh termometer miliknya Pinta. Nah, mudah saja ya. Ini selisihnya kita hitung 110 dikurangi 32 dibagi 212 dikurangi 32 sama dengan, jadi ini. Kemudian yang ini sama dengan ini. Suhu B dikurangi 20 per 170 dikurangi 20. Ini kita selesaikan. Berapa ini? 78 ya, dibagi 180.
sama dengan yang ini TB dikurangi 20 per 150. Kemudian kita bisa sederhanakan ini atas bawah boleh, kanan kiri boleh. Kanan kiri dulu, bagi 30 dapat 5, bagi 30 dapat 6. Kemudian atas bawah kita bisa sederhanakan. Yang ini dengan ini dicoret bagi 6, ini 1, ini 13 ya, 13. Nah, kemudian dikalikan silang. Ini dikalikan dengan sini 1 berarti TB dikurangi 20. Dikali 1 berarti nilainya tetap ini sama dengan dikali silang 65. Berarti dengan demikian TB-nya sama dengan 65 ditambah 20 sama dengan 85. Jadi nggak perlu rumus yang Fahrenheit itu ya. Ada yang belum jelas? Saya kira sudah ngerti ya. Kemudian yang soal contoh yang kedua tentang kalor. Jika ada grafik pemberian kalor terhadap suatu benda sehingga suhunya naik kemudian bisa berubah wujudnya seperti ini, yang ditanyakan biasanya adalah kalor dari proses A ke B atau B ke C begitu ya. Kalau di sini ditanyakan yang dari AB berapa, yang di BC berapa. Nah, AB ini kan naik ya, dari A ke B naik. Suhunya naik berarti Q pakai rumus MC delta T. Oke, yang ini dulu AB. Berarti kita hitung sama dengan masanya ini 2. Kalor jenis airnya 4200. Perubahan suhunya ini 40. Nah, kita selesaikan. Berapa ya ini? Dihitung berapa? 42 dikali 8 deh ini. 16, 1, 32, 33. 336. 336.000 joule. Berarti 336 kilo joule. Jadi yang ini yang betul. Kemudian yang ini kok sama ya? B ya. Ya sudah, nanti pokoknya caranya saja ya, caranya. Berarti ini soalnya bonus kalau gitu A dan B betul. Ini dari PPAD mana ya kemarin? BC berarti ini apa? Menguap. Ya, jadi besarnya kalor adalah M dikali U, kalor uap. Jadi Q sama dengan M dikali kalor uap. Masanya 2 kg, kalor uapnya ini, kalor uap air 2,27 kali 10 pangkat 6. Sama dengan, udah kejawab ini ya, 4, 5, 40, 000 joule. Oke, jadi A dan B deh ini. Ada yang mau ditanyakan kalau yang seperti ini? Gak ada ya? Gak ada, lanjut. Contoh yang ketiga, ini tentang pemuaian. Bisa saja untuk pemuaian itu ada peristiwa atau bisa juga yang bimetal membengkok itu. Jadi ada bimetal dipanaskan nanti akan membengkok ke arah yang koefisien muai panjangnya lebih kecil gitu ya. Kalau yang seperti ini ada gelas kaca dituangkan dengan air panas, maka akan terjadi pemuaian. Kenapa? Ya, semua benda kalau dipanaskan akan memuai. Kemudian kenapa bisa pecah? Karena pemuaian di bagian dinding gelas yang dalam dan luar itu berbeda ya. Jadi yang dalam memuai lebih dulu dibandingkan yang bagian luar. Jadi jawabannya C. Ini mengalami pemuaian, dinding gelas bagian dalam sudah memuai, sedangkan dinding gelas bagian luar belum memuai. Sehingga terjadi perbedaan pemuaian, maka menyebabkan kacanya itu pecah gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, nomor 3. Soal tentang partikel materi. Bisa saja yang dikeluarkan atom, atau ion, atau molekul. Kemarin ada yang dikeluarkan yang kayak gini itu
kalian bisa pelajari lagi. Ini kan materi kelas 9 ya. Kelas 9 semester 2 ditengok lagi. Nah, misalnya ini. Perhatikan gambar model partikel berikut ini atom ya. Atom atau ion. Jadi ini bisa atom bisa ion. Tergantung dari partikel subatomnya itu berapa jumlahnya. Kalau di sini elektronnya itu yang disimbolkan dengan kuning, kemudian protonnya adalah yang merah, neutronnya yang biru. Kita bisa bandingkan untuk menentukan atom bermuatan, itu berarti ion ya, ion negatif dan ion positif. Mana yang negatif, mana yang positif. Ion negatif berarti jumlah elektronnya yang bermuatan negatif itu lebih banyak dibandingkan yang jumlah yang bermuatan positif atau protonnya. Sedangkan yang positif kebalikannya. Yang positif lebih banyak dibandingkan yang negatifnya. Jadi elektron itu negatif, proton itu yang positif. Kita cek satu-satu. Yang gambar 1, ini elektronnya 2, protonnya juga 2. Berarti nomor 1 itu netral. Atom netral. Kemudian nomor 2, ini elektronnya ada 2, protonnya ada 3. Berarti lebih banyak protonnya. Jadi ini ion bermuatan positif ya, positif 1. Contohnya apa? Misalnya Na plus natrium, ion natrium dengan muatannya adalah positif 1, misalnya gitu ya. Contoh saja contoh ini, tapi bukan Na karena ini berapa nih? Loro, telu, papat, lima, 6. 6 itu apa? 6 itu karbon. Atom karbon, tapi jarang menjadi bermuatan positif ya. Sebetulnya tidak tepat seperti ini. Tapi kalau yang positif 1 contohnya ya natrium, kalium gitu ya, kalium plus 1 kayak gitu. Tapi jumlahnya tidak 6 ini di intinya. Kemudian yang nomor 3, ini apa? Protonnya 1, elektronnya 1, berarti sama, maka netral. Kemudian yang nomor 4, ini elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elektronnya 6, ini 6. Kemudian yang protonnya 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yang positifnya 5. Berarti apa? Negatif. Jadi ini adalah ion negatif 1. Contoh ion negatif 1 apa? Klorin, ion klorin, Cl main. Ada Br main, gitu ya. Ada F main, gitu. Itu ion contohnya. Nah, sehingga yang ion bermuatan negatif itu adalah yang 4, kemudian yang positif yang 2. Jadi 4 dan 2. Jawabannya adalah D. Selanjutnya, contoh yang kedua tentang soal molekul. Biasanya disuruh mengelompokkan molekul unsur atau molekul senyawa. Tapi kalau disimbolkan dengan rumus kimia, maka untuk yang molekul itu pasti netral, molekulnya itu netral ya. Jadi misalnya ini molekul senyawa karena tersusun atas atom-atom yang berbeda jenisnya ini. Kalau molekul unsur yang mana? Ini salah apa benar? Salah. Molekul unsur itu contohnya adalah O2, N2, kemudian Cl2, kemudian S8 misalnya. Jadi hurufnya 1, tetapi angkanya ada 2, 3, 4 begitu. Kalau yang ini apa? Ini juga molekul senyawa. Ini molekul senyawa. Ini molekul senyawa. Yang ini molekul unsur B4O2H2. Kalau yang ini apa? Kalau ada muatannya berarti ini adalah ion. Gitu ya. Sehingga jawabannya yang benar adalah C. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita lanjutkan yang contoh ketiga ini.
Perhatikan lambang atom, nomor atom, dan nomor massa unsur berikut ini. Natrium punya nomor atom 11. Nomor massanya 23. Nah, untuk menentukan jumlah elektron, proton, dan neutronnya adalah, ini adalah proton, itu 11. Kalau 23 itu adalah neutron ditambah proton. Jadi ada di inti, ada 23. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini protonnya kan 11. Protonnya 11. Elektronnya juga 11. Karena sama. Kemudian untuk menentukan neutronnya berarti kita kurangkan saja di sini. Kalau dikurangkan P dikurangi P kan 0. Jadi tinggal neutron saja. Neutronnya sama dengan 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Jadi neutronnya 12. Maka jawabannya 11, 11, 12. Nah, gitu. Kalau misalnya berubah jadi Na plus tadi, Na plus, maka yang berubah adalah elektronnya. Elektronnya sudah keluar 1, sehingga yang semula 11, maka elektronnya tinggal 10. Untuk proton dan neutronnya tetap nggak bisa berubah ini, karena ada di inti, nggak bisa berpindah-pindah. Neutronnya tetap 12, protonnya 11, yang berubah-ubah adalah elektronnya. Kalau menjadi ion bermuatan. Itu ya, kemudian nomor 4. Soal tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, dan juga tentang campuran. Bisa macam campuran ataupun dengan pemisahan campuran. Ini salah satu. Jadi kalau ada beberapa paket yang dikeluarkan, misalnya ke kalian yang satu dapat paket 1, yang satu dapat paket 2, yang satu dapat paket 3, sebetulnya misalnya yang paket 1 yang ini, yang paket 2 yang ini, begitu. Jadi bisa saja besok itu beda-beda dapatnya ya. Contoh 1, perubahan materi, gampang ini. Yang mana yang perubahan kimia? Berarti yang menghasilkan zat baru. O berkarat, O terbakar, gitu ya. O membuat tape karena fermentasi berarti termasuk perubahan kimia. Jadi ada 1, 2, dan yang keempat di sini. Kalau kawat berpijar ini hanya berubah sesaat saja kemudian kembali lagi ke semula pada saat dipadamkan, maka kawat tidak berubah. Begitu ya. Kemudian yang contoh 2 tentang pemisahan campuran. Misalnya ini ada seorang anak ingin mendapatkan alkohol murni dari alkohol 70%. Nah, alkohol 70% ini kan campurannya. Campuran dari apa? Nah, 70% itu kan dari 70 dan 30. Yang 70 alkohol murni, yang 30 adalah air murni. Alkohol murni, ini air murni. Oke. Nah, supaya mendapatkan alkohol murni bagaimana? Ini 70 ml misalnya. 70 ml alkohol murni, 30 ml air murni. Nah, supaya mendapatkan ini saja, yang ini dibuang begitu, nanti mendapatkan alkohol murni, maka dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Jadi, walaupun sudah bercampur alkohol ini menjadi satu dengan air, tapi kan partikel-partikelnya beda, partikel alkohol dengan partikel air, di mana titik didihnya alkohol itu berapa? 78 derajat Celcius, sedangkan air kan 100 derajat Celcius, sehingga pada saat dididihkan, misalnya dididihkan pada suhu 80 derajat, maka airnya belum mendidih, tapi partikel alkohol sudah mendidih, maka nanti akan terpisah. Nah, jadi perbedaan titik didih inilah menjadi acuan untuk memisahkan campuran ini, yang disebut dengan destilasi. Pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Contoh yang lain bisa dicari ya, misalnya apa gitu. Nomor 5, soal tentang asam basa. Di sini meliputi bisa
uji larutan asam basa dengan indikator kertas lakmus, bisa indikator universal, bisa indikator alami yang bisa dibuat sendiri. Di sini saya contohkan yang keluar kemarin, ini tentang indikator kertas lakmus. Mudah saja ya, kalau asam itu merah, kalau basa itu yang biru. Asam merah, basa biru. Ya, jadi yang merah-merah ini, keduanya merah, ini asam. Saya lingkari yang merah ya. Yang merah ini asam. Jadi yang asam yang mana? O dan Z. Jadi sudah jawab ini. Oh, ini ada UZ. Kemudian yang basa, yang biru-biru. Ini biru. Jadi yang ini sama yang ini. Berarti V sama Y. Jadi yang ini ya. Jadi jawabannya adalah D. Tuh. Berarti yang lain apa? Netral. Yang nomor 6, soal tentang zat aditif atau bahan tambahan makanan. Misal ada kemasan bertuliskan komposisi ini. Kemudian ditanya ada berapa toh itu zat aditif itu? Kita kenal ada pemanis, kemudian ada pewarna, kemudian ada pengawet, kemudian yang satu ada penyedap. Paling tidak 4 ini kalian harus bisa memberi contoh masing-masing alami dan buatan. Pemanis alami punya rangkumannya ya. Pemanis alami contohnya apa? Pemanis buatan contohnya apa? Demikian juga yang lain, pewarna alami contohnya apa? Pewarna buatannya apa? Begitu. Nah, jadi kalau di sini ditanya pewarna buatannya yang mana? Pewarna buatan. Di sini apa? Nih, sunset yellow. Pewarna kuning ya. Nah, gitu. Kemudian pengawet buatan itu benzoat. Nah, ini benzoat. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian kalau monosodium glutamat MSG ini apa? Ini adalah penyedapnya. Kemudian yang contohnya pemanis ada sakarin, kemudian ada aspartam, kemudian ada siklamat, ada sorbitol, dan sebagainya. Nah, itu yang buatan. Yang alami biasanya sih jarang dikeluarkan gitu ya. Yang buatan-buatannya kalian harus bisa memberi contoh. Berikutnya ya, nomor 7. Soal tentang gerak lurus dan hukum Newton. Hukum Newton biasanya hukum Newton yang kedua yang berkaitan dengan gerak benda. Nah, saya berikan contoh yang pertama. Ini di PPAD mana kemarin tuh ya, yang seperti ini. Belum saya bahas, makanya saya bahas di sini. Misal, terdapat ada dua grafik kecepatan terhadap waktu. V yang ke atas, waktu yang mendatar. Ada benda A, benda B. Yang membedakan apanya tuh ini? Kemiringannya nih berbeda. Nah, benda A dan benda B bergerak bersamaan pada lintasan yang lurus dari titik awal yang sama. Analisa yang benar mengenai gerak lurus dari benda A dan B adalah kalau dari grafiknya grafik VT, kemudian garisnya itu miring semakin ke atas, berarti ini adalah GLBB dipercepat ya, GLBB dipercepat. Kita udah ngerti karena ini ke atas ini menunjukkan kecepatan, maka kecepatannya kan semakin bertambah secara tetap, makanya grafiknya lurus miringnya. Nah, GLBB dipercepat itu memiliki percepatan ya, karena ada perubahan kecepatan. Ayo yang ngorek-ngorek siapa? Maaf, Pak.
Oke, gimana ya? sebentar, Bagusnya di tahap. mana ya? Karena tadi nggak kelihatan di gambarnya. Kenapa? Nggak Sebentar. kelihatan tadi. Oke. Maaf, Pak. Sebentar, saya kok lupa ini ya. Tak hapus ya. Mana clear-nya? Clear. Sudah kehapus ya. Oke. Sudah, Pak. Sudah. Saya lanjutkan. Berarti kita bisa menghitung apa di sini percepatannya ya. Percepatan itu perubahan kecepatan Vt min V0 per waktu T. Di sini Vt-nya misalnya di sini dianggap Vt ya. Ini 4. 4 dikurangi V0-nya itu 0. Berarti kan 4 dibagi waktunya 6. Nah, sehingga kita peroleh di sini 4/6 atau 0,6 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang di sini percepatannya berapa? 8 dikurangi 0 dibagi 4 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Mana yang lebih cepat? Yang lebih cepat yang B. Benda B lebih cepat geraknya. Jadi kita bisa simpulkan sekarang mana ABCD yang benar. Kita cek, kedua benda bergerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan awal berbeda. Kecepatan awalnya sama, yaitu 0. Berhenti mula-mula. Jadi ini salah ya. Kemudian yang B, benda A tidak dapat mendahului benda B karena percepatannya lebih kecil. Nah, percepatannya lebih kecil, tidak mungkin bisa mendahului B karena awalnya percepatannya sama, ya, 0. Jadi jawabannya adalah B. Kalau kita cek yang C, kedua benda bergerak lurus beraturan dengan kecepatan awal yang sama. Salahnya di mana? Di sini. Tidak beraturan, berubah beraturan karena GLBB tadi. Kalau gerak lurus beraturan itu kecepatannya sama. Jadi grafiknya lurus mendatar begitu ya. Kalau ini kan miring. Yang D, benda A dapat mendahului benda B setelah bergerak selama 9 sekon. Sampai kapanpun ini tidak akan bisa mendahului karena sudah berbeda kecepatannya. Oke, begitu ya. Kemudian contoh yang kedua tentang hukum kedua Newton. Ada benda punya massa kemudian diberi gaya. Nah, begitu maka kita bisa menghitung percepatannya. Percepatan berdasarkan hukum kedua Newton. A sama dengan F dibagi dengan M. Kalau ditanya urutan berdasarkan percepatan yang dialami balok mulai dari yang terbesar adalah, maka kita hitung satu-satu ini. Kalian udah bisa ya. Ini 10 bagi 5. Oh, 2. Yang ini 2 bagi 100. 0,02. Yang ini kebalik, maaf. Saya hapus dulu. F dibagi M. F-nya 100. M-nya 2. Ini 50. F-nya 10. M-nya 20. Berarti setengah. Yang ini F-nya 20. M-nya 4. Berarti 5. Kita lihat yang terbesar adalah yang 2 ya. 2 terbesar. Udah benar semuanya, ini di sini 2. Kemudian yang kedua adalah 5, itu adalah percobaan 4 yang ini. Kemudian yang ketiga adalah 2, yang ini ya, 1. Kok lari? Yang ini. Kok lari? Ya sudah. 1, terus di 3. Jadi jawabannya adalah C.
Kemudian contoh yang ketiga, soal tentang gerak itu adalah ada grafik dan juga ada ini rekaman jejak dari mobil yang bergerak. Bisa tetesan oli, bisa ticker timer. Nah, kita lihat grafiknya dulu. Perhatikan grafik hubungan antara kecepatan ini V dengan waktu T dari sebuah truk yang bergerak meneteskan oli di jalan. V-nya semakin turun berarti semakin lambat. GLBB diperlambat. Kemudian dari sini ke sana mendatar berarti GLB. Yang ini GLBB diperlambat. Lalu GLB. Kalau diperlambat itu ketukan tetesan olinya semakin rapat. Jadi dari awal ke tengah di sini ini semakin rapat. Kalau yang ini salah ya ini sama jaraknya, ini GLB. Ini yang semakin rapat itu B sama C ya, semakin rapat ini, semakin rapat sampai tengah loh ya, sampai tengah. Nah, kemudian yang D ini semakin cepat, salah. Sementara ini sama ini. Kemudian yang separuhnya, yang ini GLB yang mana? Yang titiknya itu jaraknya sama, berarti yang B ini. Yang ini kan malah semakin rapat lagi, dari awal sampai akhir semakin rapat. Berarti ini semakin lambat, GLB diperlambat terus yang C. Berarti yang betul adalah yang B. Jadi diperlambat lalu GLB. Begitu? Oke ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 8. Soal tentang energi. Misalnya nih saya punya 3 contoh soal. Yang pertama membandingkan besarnya energi potensial, kinetik, dan mekanik jika ada posisi benda yang berbeda di suatu ketinggian. Misalnya ini benda 1, bola 1 itu dijatuhkan bebas gitu ya, V0 itu 0. Jadi dijatuhkan dari ketinggian. Kemudian yang bola 2 itu dilempar vertikal ke atas. Nah, kemudian yang perlu diketahui adalah kalau semakin ke bawah itu apa yang dialami. Kita cek dulu energi kinetiknya ya. Energi kinetik. Nah, semakin ke bawah kan GLBB dipercepat, berarti energi kinetiknya semakin besar karena kecepatannya semakin besar. Jadi bola 1 ini energi kinetiknya semakin besar. Gitu ya. Bola 1 ini semakin kecil salah. Tetap salah. Nah, berarti A dan C sudah salah. Jadi kita nggak usah ngecek bola 1 lagi ini, karena bola 1 sudah salah di energi kinetik, harusnya semakin besar di sini. Sekarang kita cek saja yang bola 2 yang dilempar ke atas. Nah, energi kinetiknya kalau semakin ke atas ini kan mengalami GLBB diperlambat. Berarti kecepatannya semakin berkurang. Maka energi kinetiknya semakin kecil. Nah, jadi ini benar semuanya nih. Energi kinetiknya yang dialami bola 2 semakin kecil. Betul semuanya. Nah, kita lihat sekarang yang energi yang satunya lagi. Energi potensial. Semakin ke atas, semakin bertambah ketinggiannya, berarti sesuai dengan rumusnya EP itu MGH, semakin tinggi berarti hanya semakin besar, maka EP-nya semakin besar. Jadi bola 2 semakin besar. Jadi ini salah yang kedua ini. Nah, jadi jawabannya adalah D. Bola 2 energi kinetiknya semakin kecil, energi potensialnya semakin besar, dan energi mekanik itu selalu tetap. Kita bisa cek dari mana saja, boleh energi kinetiknya dulu atau energi mekaniknya dulu. Kalau energi mekanik gampang, tetap udah ini. Yang ini udah otomatis salah ini. Nah, jadi bisa cek A dan D dari awal, boleh O dari awal, A dan D hanya sudah salah, jadi langsung D gitu.
Kita lanjutkan contoh yang kedua. Sebuah benda masanya 2 kg dilepas dari A yang berada pada ketinggian 5 meter dari atas permukaan tanah. Jika percepatan gravitasi 10, energi kinetik yang dimiliki benda pada saat berada 1 meter di atas permukaan tanah. Misalnya di sini, ini 1 meter. 1 meter. Pada saat di sini, berapakah energi kinetiknya? EK-nya di sini berapa? EK sama dengan, kita pakai rumus MGH, tapi H-nya adalah yang sini ya, kebalikannya. H-nya berapa? 4. Jadi M-nya masanya 2, G-nya 10, H-nya 4. Udah, jadi ketemu 80 Joule. Kalau mau pakai dijabarkan dengan energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B, misalnya di sini B, boleh. Nanti ketemunya sama kok ya. Tuh, penjelasannya kenapa pakai yang ini ada di video sebelumnya ya, yang sudah saya share. Mendapatkan rumus, ini M, G, ini selisih H. H di atas ke H yang ditanyakan. Misalnya di B. Misalnya di sini di B. Selisihnya 4. Itu tentang energi. Biasanya sih seperti itu ya. Kemudian nomor 9 tentang tata surya. Yang sering ini saya contohkan yang ini ya. Bisa saja AA yang dikeluarkan itu adalah tentang gerak bulan yang berdampak terhadap terjadinya pasang surut air laut nanti. Ada pasang purnama, ada pasang perbani. Kemudian bisa juga tentang akibat dari gerak bumi, gerak bulan terhadap bumi. Jadi ada gerhana atau ada gerak bumi itu rotasi dan revolusi. Jadi bisa saja akibat rotasi apa, akibat revolusi apa, begitu ya. Ini nomor 9. Yang saya contohkan adalah yang soal tentang gerak bulan. Nah, kita langsung saja lah, ini sudah sering ya. Jadi yang lurus berarti ini nanti resultan gaya gravitasinya besar. Ini namanya pasang purnama 1 dan 5. Udah kayak gitu aja ngapalkannya. 1 dan 5, B jawabannya. Pasang purnama 1 dan 5. 1,5 pasang purnama. Yang 7 dan 3 pasang perbani. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut nomor 10. Materi soalnya tentang usaha dan pesawat sederhana. Ini juga soal PPAD yang kemarin. PPAD mana ada yang sudah mengerjakan ini barangkali ya, karena yang di grup ini ada yang dari Bantul, ada yang dari Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo, ada semuanya. Jadi pasti udah lihat soal ini ya kemarin. Nah, coba lihat usaha yang diperlukan untuk memindahkan balok di atas sejauh 4 meter. Jadi ini nanti bisa bergerak ke kiri, bisa bergerak ke kanan, tergantung Adi dan Denny itu yang besar mana gayanya gitu. Misalnya gerak ke sana gitu ya. Nanti akan berpindah sejauh 4 meter. Usahanya W-nya 840 Joule. Ini adalah perpindahannya S. Nah, gaya dorong Adi dan gaya tarik Denny minimal agar balok dapat dipindahkan adalah titik-titik. Adi dan Denny ini arahnya sama. Nah, berarti ditambah nanti ya. Kita lihat rumusnya W sama dengan F dikali S. W-nya 840 sama dengan F dikali S-nya 4. Kita peroleh F-nya 840 bagi 4, 210 Newton. Nah, kita lihat yang F-nya itu 210 yang mana?
di sini ada 3 gaya. Gaya Adi, gaya Denny, dan gaya geseknya 10. Berarti Adi dan Denny karena searah, ditambah Adi tambah Denny dikurangi gaya geseknya. Harus ketemu 210. Jadi ini cara ngeceknya ABCD, kita tambahkan, kemudian dikurangi 10 semuanya. Gitu ya, ini ditambahkan semuanya. 80 tambah 110 itu 190 dikurangi 10, ini sama dengan 180. Salah. Yang B, 110 tambah 110, 220 kurangi 10, 210. Benar. Jadi jawabannya adalah B. Adi 110, Denny 110. Sehingga resultan gayanya 210. Sama, gitu ya. Kemudian contoh yang kedua tentang soal pesawat sederhana. Saya contohkan yang tuas ya. Yang sudah bisa, biasanya sih kalian hanya senyum-senyum saja melihat saya jelaskan. Mengsing koyo ngono kuwi, aku wis iso gitu ya. Oke, kalau kalian ada yang punya soal yang sulit lagi, bisa di-share, nanti kita bahas lagi ya. Prinsipnya ini seimbangkan ya, seimbang. Berarti ini dikali ini dikalikan sama dengan ini dikali ini. W dikali LB sama dengan F dikali LK. WLB F LK. Yang belum ada pasti dicari dulu. W-nya 1200, LB-nya 50, F-nya dicari, LK-nya 150. Nah, kita coret sederhanakan, ini 1, ini 3. 3F 1200, maka F-nya 1200 dibagi 3, F-nya 400 Newton. Gimana? Oke, boleh tanya Mas. Mas Yogi, boleh, Yogi. Ya, halo? Boleh, nggak jelas langsung ditanya boleh. Ya, kau namanya kau. Yang di THR-mu tuh THR plus enggak ya? Nggak ceritanya? Nggak ceritanya? Oke, lanjut ya. Nah, kemudian ini kan seimbang. Jika digeser maka jadi tidak seimbang. Biar seimbang lagi, pasti ada yang diubah lagi. Nah, jika titik tumpunya digeser, titik tumpu digeser 10 cm ke arah beban, berarti yang lengan bebannya berkurang. Maka lengan bebannya menjadi 40. Karena lengan beban jadi 40, maka lengan kuasanya bertambah jadi 160. Masukkan lagi ke sana. Maka yang tidak berkurang kan apa? Bebannya ya. Bebannya tidak berkurang. Kalau lengan beban dan lengan kuasanya berkurang, pasti kuasanya juga diganti. Nah, kuasanya diganti berapa? Kuasanya diganti W, LB, F, LK. W-nya 1200, LB-nya 40, F-nya dicari, LK-nya 160. Sederhanakan ini. 1 ini 4. 4F sama dengan 1200. Berarti F 1200 dibagi 4, 300 Newton. Nah, semula 400 sekarang jadi 300, maka harus dikurangi. Gaya semula dikurangi 100, jadi dikurangi 100. Oke, begitu. Selanjutnya. Nanti soalnya pasti ke arah literasi numerasi, banyak bacaannya ya. Bacaannya panjang, tetapi inti-intinya hanya seperti itu ya. Soal nomor 11. 11 tentang tekanan. Bisa tekanan zat padat, bisa tekanan zat cair. Misalnya tekanan zat cair itu tekanan hidrostatis. Misalnya ada orang yang berenang di laut, maka tentukan tekanan hidrostatis berenang itu, misalnya gitu ya. Nah, yang saya contohkan di sini tekanan pada zat padat. Ini ada 2 balok 1 dan balok 2. Ukurannya sama persis ya, hanya posisinya yang
berbeda. Posisinya yang satu tegak, yang satu ditidurkan. Kemudian ditanyakan perbandingan tekanan balok 1 dan balok 2 adalah, kalian nggak perlu ngitung tekanan 1 berapa, tekanan 2 berapa, masukkan rumus, tapi kita sederhanakan saja dengan rumusnya itu. Tekanan 1 P1, kita kan perbandingan ya nih. Perbandingan tekanan 1 dibanding dengan tekanan 2 sama dengan F per A banding F per A. F1 A1, F2 A2. Kita bandingkan ini. F1 dengan F2 kan sama. Coret. 1, 1. Jadi 1/A1 banding 1/A2. Karena 1/, maka ini menjadi kebalikannya. P1 banding P2 itu sama dengan A2 banding A1. Nah, A2 banding A1. A itu adalah luas alasnya. Luas alasnya yang 2 itu 8 kali 2. 8 kali 2 cm. Luas alas 1 itu 4 kali 2. 4 kali 2. Coret aja ini, coret 8 banding 4. Atau sama dengan 2 banding 1. Jadi tekanan 1 banding 2 itu adalah 2 banding 1. Itu nomor 11. Ada yang mau ditanyakan nomor 11? Lanjut ya, nomor 12. Soal tentang getaran dan gelombang. Nah, bisa keluar getaran, bisa keluar gelombang, tergantung paket yang didapat apa gitu ya. Kalian mana yang lebih mudah, getaran apa gelombang? Ini hanya contoh ya, misalnya getarannya saya beri contoh yang ini. Ada getaran, waktu yang tercatat saat bandul bergerak dari titik A, B, C, dari A sampai C, ini waktunya 0,5 sekon. Setelah selesai, siswa tersebut mencatat hasil percobaannya. Nah, yang pertama, 1, 2, 3, 4, mana yang benar? Yang pertama, amplitudo. Amplitudo itu simpangan terjauh. Ini simpangan terjauhnya 4 cm. Kalau diubah ke meter, benar nggak ini? 0,04. Betul ya? Betul. Jadi amplitudonya 0,04 meter. Betul. 1 betul. Yang kedua, periode ayunan bandul sebesar 1 sekon. Periode itu, periode apa? Waktu. 1 getaran. Ingat, 1 getaran itu adalah gerak bolak-balik dari A ke C, kemudian ke A lagi. Berarti 1 kali bolak-balik. Kalau dari A ke C 0,5, dari C ke A 0,5 lagi. Maka dijumlah 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1 sekon. Nah, betul ya? Betul. Kalau mau pakai rumus juga boleh. Periode itu T titin, T per N, titin. T itu waktu yang ada, yang diketahui setengah sekon dibagi N itu jumlah getaran yang dihasilkan dari waktu setengah ini. Getarannya itu berapa ini? Ini baru setengah getaran. Setengah sekon per setengah getaran sama dengan 1 sekon. Nah, gitu. Jadi, jawabannya sudah diperoleh ini 1 dan 2 benar. A. Kemudian frekuensi 2 Hz. Salah ya. Kenapa? Nah, frekuensi seper periode. Kalau periodenya itu 1 ya 1 per 1 ya 1. Nah, kalau periodenya 2 ya berarti setengah. Kalau periodenya 3 ya sepertiga gitu ya. Itu untuk frekuensi. Nah, gitu. Kemudian periode dan frekuensi ayunan tidak dipengaruhi oleh panjang tali. Salah. Ini dipengaruhi oleh panjang tali. Semakin panjang tali, maka periodenya semakin besar, frekuensinya semakin kecil. Ini semakin panjang
talinya. Oke, untuk getaran udah jelas ya. Dilanjutkan ke soal tentang gelombang. Perhatikan gambar gelombang transversal ini. Dicek list manakah yang sesuai, yang benar terhadap gelombang ini. Yang pertama, panjang gelombangnya berapa, periode gelombangnya berapa, frekuensi gelombangnya berapa, cepat lambat gelombangnya berapa. Intinya harus tahu semuanya ini ya. Nah, kita lihat yang diketahui di sini ada 3 meter di sini. 3 meter, panjang dari P sampai Q 3 meter. Nah, kemudian kita bisa lihat ini berapa gelombang yang terjadi dari P sampai Q. Ini 1/4, kemudian ini setengah, kemudian sampai atas lagi 1. Ini 1, kemudian sampai di sini lagi setengah, 1,5 gelombang ini ya. Nah, 1,5 panjang gelombang, panjangnya 3 meter. Berarti panjang gelombangnya 3 meter dibagi 1,5. Hasilnya 2 meter. Nah, jadi panjang gelombangnya 2 meter. Oke, betul. Kita checklist. Kemudian yang berikutnya, periode gelombangnya 4 sekon. Periode gelombangnya 4 sekon. Periode itu waktu 1 gelombang. Dari sini, 1 gelombang itu sampai sini lagi. Dari sini ke bawah, ke atas lagi. Dari puncak 1 ke puncak berikutnya. Ini 1 gelombang. Kalau di sini 0, di sini ada angka 8. 8 itu 8 sekon. Maka periodenya 8 sekon. Nah, jadi ini salah. Yang betul 8 sekon. Kemudian frekuensi gelombang. Frekuensi caranya tadi F itu 1/periode sama dengan 1/8. 1/8 itu kalau diubah ke desimal 0,125. Betul. Ini frekuensinya betul 0,125 Hz. Gitu ya. Kemudian cepat lambat V. Nah, kita bisa hitung V itu lambda kali frekuensi boleh, atau V itu lambda dibagi periode juga boleh. Ini kita lihat 2 meter, lambdanya dikali frekuensinya 1/8. 1/8. 2 kali 1/8 sama dengan 2/8 atau 1/4. 1/4 meter per sekon. Bukan 4 tapi 1/4 atau 0,25. Jadi ini salah. Sudah ngerti? Bisa nyari ya panjang gelombang, periode, frekuensi, cepat lambat. Oke. Ini ada di soal paket berapa yang ada di buku itu ya, di buku kiat-kiat sukses. Ayo sudah dikerjakan apa belum? Ada itu. Nomor 13. Ini sudah jam 14. Kira-kira bagaimana, mau lanjut atau sudah? Tinggal 3 nomor lagi sih ya. Lanjut ya. Agak melandang sedikit nggak apa-apa. Oke. Nomor 13. Soal tentang bunyi. Bisa pemantulan bunyi yang sering kita kerjakan di soal PPAD. Yang kemarin ada soal tentang resonansi. Nah, kalau saya intinya saja ya di sini. Nanti bisa dibaca lagi soalnya. Ini perbandingan kedalaman P dan Q. Kedalaman P dan kedalaman Q dibandingkan berapa. Nah, kita lihat kedalamannya P dibanding dengan dalamnya Q itu sama dengan VT bagi 2 banding VT bagi 2. Tapi ini yang P, yang ini yang Q gitu ya. Maaf, salah nulis PQ-nya. Tak back dulu. V-nya sama, T-nya yang beda, T-nya P, yang ini T-nya Q. V-nya sama, kita coret.
duanya sama kita coret. Jadi hanya membandingkan waktunya P banding waktunya Q. Waktunya P 3 sekon, 3. Waktunya Q 1,5 sekon, 1,5. 3 banding 1,5 berarti 2 banding 1. Ya, gitu ya. Kalau ngawur, nah ngawur ki ya meng A ro B masuk C. Nah, karena kedalamannya lihat ini. Dalamnya P dengan Q itu lebih dalam mana? Lebih dalam P berarti yang depan ini harus lebih gede dibandingkan yang belakang. P-nya lebih gede dibandingkan yang Q, gitu ya. Itu kalau mau cap cipcuk, pra ngerti rumusnya, jadi yang depan yang gede. Tapi saya yakin di sini semuanya ora cap cipcuk, yakin ya. Selanjutnya soal resonansi. Ini resonansi pertama terjadi pada 1/4 lambda. Apanya ini? Yaitu panjang kolom udaranya ini. Kalau tingginya gelas ini 80, airnya 30, berarti tingginya kolom udara itu adalah 50 cm. Jadi 50 cm itu adalah 1/4 panjang gelombang yang dihasilkan oleh darbutala itu masuk ke sana bunyinya gitu ya, mantul lagi sana. Sehingga lambdanya itu 200 cm atau 2 meter. Jadi lambdanya 2 meter. Maka kalau ditanya cepat lambatnya V, lambda dikali frekuensi. Lambdanya 2, frekuensi 180. Hasilnya 360. Maka jawabannya adalah B. Nah, jadi orek-orekan saya seperti ini, tidak seperti kalau di sekolahan diketahui apa-apa-apa, kemudian ditanya baru dijawab. Nanti tidak kelamaan ya. Lanjut ke soal 14. Cermin, lensa, dan alat optik. Saya beri contoh ada lensa dan alat optik nih ya. Tentang kacamata. Pak, mau tanya Pak. Ya, apa? Ini nanti filenya diberikan di grup WA tidak? Filenya ini. Iya. Kira-kira dibutuhkan apa tidak? Iya Pak, butuh Itu, Pak. Pak. Butuh ya? Yang dibutuhkan Iya, yang kosongan atau yang sudah ada orek-orekannya merah ini? Ya sudah ada orek-orekannya. Oke, yang sudah ada orek-orekannya ya. Berarti filenya saya save as dulu, nanti tidak ke save. Bentar ya, yang sudah ada orek-orekannya. Oke, udah saya save. Lanjut nomor 14. Soal tentang lensa. Jika ada lilin, lensa layar menangkap bayangan. Ini jarak benda ya, ini jarak bayangan. S aksen. Bisa SISO boleh, bisa S aksen S juga boleh, tergantung gurumu pakai yang SISO apa SS aksen. Kemudian kalau ada S sama S aksen, maka kita nyari apa? Jarak fokus ya, 1/f. Boleh dikalikan kemudian dibagi dengan jumlahnya, atau boleh dengan 1/, begini boleh. Tergantung yang mudah yang mana. Samakan dulu penyebutnya. Ini 2, ini 3, jadi 5 ya, 5/60. Maka jarak fokusnya 60 bagi 5 sama dengan 12. Jadi jarak fokusnya 12 cm. Nah, maka kita bisa lihat, mau dihitung lagi nanti atau tinggal lihat posisinya saja. Nah, kalau lihat posisinya saja, ini adalah lensa cembungnya. Di sini adalah titik fokusnya yang berjarak 12 cm. Kemudian tadi bendanya itu di 30 cm, lalu digeser. Digeser mendekati lensa sejauh 10. Dari 30 cm digeser jadi berapa ini?
Jadi 20 ya. Jadi S-nya sekarang jadi 20. Mendekati berarti berkurang jarak bendanya. Maka jadi 20. 20 cm. Itu ada di ruang mana bendanya? Nah, kita panjangkan ini. Nah, ini ada 2F di sini. Dari O sampai F itu ruang 1, F sampai 2F itu ruang 2. Nah, kalau 20 itu di mana? Di sini ya. Di ruang 2. Kenapa? Kalau di 2F ini kan di 24 cm. Ini 12, ini 12 sampai di F, 24 sampai di 2F. Maka kalau 20 itu ada di antara F dan 2F. Berarti ini bendanya ada di ruang 2. Benda di ruang 2, maka bayangan di ruang 3. Nah, jadi nanti terbentuk bayangan di ruang 3. Ruang 3, ruang 2 itu kan apa? Sifatnya nanti adalah nyata. Kalau ruang 4 baru maya, berarti nyata ya. Nyata itu terbalik pasti, nyata terbalik. Berarti yang CD salah nih. Nah, diperbesar diperkecilnya dari perbandingan ruang bayangannya yang terbentuk. Bayangannya di ruang 3. Ruang 3 itu lebih besar dari 2. 3 lebih besar dari 2, berarti diperbesar. Nyata terbalik diperbesar. Oke. Atau kita bisa gambarkan ini, gambarkan pakai penggaris, tapi ya kalau sempat bawa orek-orekan digaris, digambar yang bagus, kemudian ini dilukis gitu, dilukis. Nah, jadi nanti jatuhnya di ruang 3 di sini. Ini F, ini 2F. Nah, jadi bayangannya nyata terbalik, diperbesar. Contoh yang kedua, soal alat optik kacamata pada cacat mata yang saya contohkan. Ini contoh Danu dan Dewi menderita cacat mata hipermetropi, rabun dekat, dan menggunakan kacamata dengan ukuran positif 2,5 dioptri dan 1 dioptri. Perbandingan jarak baca mata Danu dan Dewi jika mereka tidak menggunakan kacamata adalah titik-titik. Nah, perbandingan jarak bacanya berapa? Rumus tentang kuat lensa kacamata P sama dengan untuk hipermetropi adalah 4 dikurangi 100 per punctum proksimum. Ini rumusnya ya. 4 dari mana? Dari 100 dibagi SN. Jarak normal baca itu adalah 25. Jadi 100 dibagi 25 kan 4. Jadi langsung saya tuliskan 4. Kecuali kalau di soal itu diketahui jarak bacanya tidak 25, melainkan 30 cm. Maka di sini ya ditulis 100 per 30 gitu ya. Tapi kalau tidak diketahui berarti 25, maka saya tulis 4. Nah, sekarang tinggal dimasukkan saja ini. Dimasukkan, ini 2,5 itu P-nya. P-nya 2,5. 2,5 sama dengan 4 dikurangi 100 per PP. Kalau 100 berarti PP-nya dalam cm. Kalau dalam meter berarti 1 di atas di sini. Berarti 2,5 itu 4 dikurangi berapa? 4 dikurangi 1,5 kan ya. Berarti nilai 100 per PP ini nilainya adalah 1,5. Nah, jadi PP-nya sama dengan 100 dibagi 1,5. Itu ya PP yang miliknya Danu. PP Danu. Aja Danu. Sekarang yang kalau mau disama dengan cm juga boleh ini. Sama dengan 66 ya. 66,7 untuk 67 ya. 66,7 cm gitu.
Kemudian yang miliknya Dewi sekarang. Miliknya Dewi itu rumusnya sama ya. P sama dengan 4 dikurangi 100 per PP. Nah, ini 1 sama dengan 4 dikurangi 100 per PP. 1 itu 4 dikurangi berapa? Ini 3 berarti ya. Jadi 100 per PP nilainya 3. Berarti 3 PP sama dengan 100. Maka PP-nya 100 bagi 3 atau sama dengan 33,3. Nah, sehingga perbandingan jarak bacanya Danu banding Dewi, ini Dewi ya. Ini PPE Dewi. 66,7 banding 33,3. Jadi 2 banding 1. 2 banding 1. Atau kalau ini yang tadi 66,7 dan 33,3 ini enggak ditulis, kita bandingkan dari sini. 100 per 1,5 banding 100 per 3. Ini 1, ini 1. Maka kemudian 1 per 1,5 per 1 per 3. Maka yang 3 ke atas, yang 1,5 ke bawah. Nah, 3 per 1,5 sama dengan 2 per 1. 2 banding 1. Ini atau saja ya, ini atau. Nah. Itu soal nomor 14 tentang lensa dan cermin. Kurang cermin sebetulnya, tapi kalau cermin itu mirip dengan lensa. Cara ngitungnya, rumus-rumusnya, kalau lensa cembung, kalau cermin cekung. Biasanya yang seperti itu yang dikeluarkan. Terakhir ini nomor 15 tentang listrik statis. Listrik statis. Contoh 1 tentang pemberian muatan. Nah, pada prinsipnya begini ya. Kalau ada benda digosok, maka akan bermuatan. Muatannya apa? Bisa positif, bisa negatif. Kebetulan yang dicontohkan di soal di sini adalah plastik. Penggaris plastik nanti jadi negatif ya. Muatannya negatif. Kalau didekatkan, maka ingat yang bisa bergerak itu adalah elektronnya. Elektronnya itu bagaimana? Kalau negatif didekatkan dengan negatif, maka tolak menolak. Jadi ini akan menolak yang di sini, makanya elektronnya akan menjauh gitu ya, tertolak sehingga ke bawah. Akan berkumpul di bawah begitu. Sehingga yang atas semakin positif, yang negatif pindah ke bawah. Karena semula sudah bermuatan, di sini elektroskopnya daunnya membuka. Kemudian ketambahan dengan negatif-negatif yang ada dari atas tadi, maka semakin netral. Kalau semakin netral, maka akan semakin nutup lagi gitu ya. Ini nutup. Seperti itu. Nah, jadi ini alasannya kenapa membuka atau menutup. Menutupnya itu kenapa? Nah, menutupnya karena elektron pada kepala bergerak menuju daun sehingga membuat menjadi semakin netral lagi. Kalau yang ketolak itu semakin besar, maka nanti netral, maka menutup rapat gitu. Itu pemberian muatan. Kemudian yang contoh kedua bisa juga yang dikeluarkan adalah soal tentang hukum gaya kolom atau hukum kolom ya. Ada dua muatan yang terpisah pada jarak tertentu. Nah, misalnya ini contohnya ada dua benda memiliki muatan yang sama sebesar Q. Ini Q1 itu Q, Q2 juga Q. Besar gaya listrik yang dirasakan masing-masing benda sebesar F. Ini F. Langkah yang paling tepat untuk mengubah gaya listrik menjadi 2F adalah titik-titik. Kalau rumusnya masih ingat ya, gaya kolom itu K dikali Q1 kali Q2 bagi R dikuadratkan. Ini punya Q sama. Q-nya sama. Nah, ini adalah sebesar F. Supaya menjadi 2F, maka kita cek. Yang pertama, jarak antara kedua
antara benda pertama dan kedua diubah menjadi 2 kali. Benar apa salah? Nanti kalau diubah R-nya itu jadi 2R, maka nanti 2R-nya dikuadratkan jadi 4R. Maka yang ini nanti menjadi K dikali Q per 4R kuadrat. Karena hasil dari 2R dikuadratkan. Maka ini akan menjadi 1/4 dari F semula. 1/4 ya. Jadi ini salah. Kemudian yang B, jarak antara benda pertama dan kedua diubah menjadi setengah kalinya. Kalau setengah kalinya, maka nanti setengah dikuadratkan, itu sama dengan 1/4. Jadi 1 dibagi 1/4. Maka akan menjadi 4 kalinya. Jadi ini akan menjadi 4 kalinya. Yang tadi yang ini menjadi 1/4 kalinya, yang ini menjadi 4 kalinya. Nah, makanya yang betul adalah yang C. Muatan listrik benda pertama diubah menjadi 2 kali semula, sedangkan benda kedua tetap. Jadi yang satu ini 2Q, yang satu tetap Q. Maka akan menjadi 2 kali F. Jadi ini yang betul, menjadi 2 kalinya. Sedangkan yang D, muatan benda pertama diubah 2 kali, benda kedua setengah kali, maka 2 dengan setengah itu kalau dikalikan adalah 1, maka ini tetap menjadi sama dengan gaya semula F. Nah, jadi begitu ya. Jadi yang benar adalah C. Nah, itu setengah paket yang pertama yang kita bahas hari ini, nomor 1 sampai nomor 15, sampai listrik statis. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Nah, silahkan jika ada yang mau bertanya, boleh silahkan. Ya, silahkan Mas. Saya mau tanya, Boleh, silahkan. mau tanya yang garputal. Ini Jelas. Mas atau Mbak tuh ini Ata? Perempuan, Pak. Oh, Mbak tuh ini, Mbak Ata. Silahkan Mbak. Mau tanya yang bagian garputala, Pak, masih kurang paham. Oh, yang garputala masih kurang paham. Oke, saya share screen lagi. Mana tadi? Bunyi. Ini ya. Nah. Garputala digetarkan kan menghasilkan bunyi. Kemudian kalau didekatkan ke mulut tabung, itu kan akan menjadi nanti bisa lebih keras suaranya, bisa sama. Nah, yang namanya lebih keras itu karena adanya resonansi ya. Karena beresonansi. Nah, resonansi itu bisa terjadi resonansi yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga begitu. Ada rumusnya ini. Rumus resonansi biasanya sih kebanyakan ditanyakan resonansi yang pertama. Jarang sih ditanya dengan resonansi yang kedua. Kalau resonansi yang kedua itu terjadi pada 3/4 lambda. Kalau resonansi yang ketiga pada 5/4 lambda begitu. Nah, itu kenapa? Karena masih SMP ini sebetulnya nanti masuk ke SMA ya. Nanti rincinya di SMA begitu. Nah, karena kalian mendekati ASPD, kamu ini saja yang namanya gelombang bunyi ya. Sebetulnya bukan transversal sih ya. Sebetulnya itu ini longitudinal. Tapi kita gambarkan ke seperti ini. Jadi resonansi yang pertama itu terjadi pada 1/4 panjang gelombang gitu ya. Jadi ini baru 1/4 ini. Nanti resonansi yang kedua itu kalau bisa, kalau ini panjang kolomnya, ini dikurangi lagi airnya ini, maka kan kolomnya semakin ke bawah ya, semakin ke bawah. Nah, nanti sih ada resonansi yang kedua begitu. Nah, sekarang yang dipahami di sini saja karena ini membentuk
apa namanya, di sini ada bunyi, kemudian bunyi itu punya panjang gelombang. Nah, yang terjadi di sini itu panjang gelombangnya adalah baru seperempat panjang gelombangnya itu 50 cm, yang kolom yang kosong ini baru seperempat panjang gelombangnya ya, gitu. Garpu tala ini kan banyak ukurannya, masing-masing punya frekuensi yang berbeda-beda. Nah, garpu tala yang dipakai ini frekuensinya sudah ditentukan, ini sudah ada di sini, udah ada tulisannya ini. Kalau kalian pegang garpu tala, oh garpu tala ini frekuensinya sekian, gitu. Kemudian ini dicobakan ke mulut yang ada airnya di sini, mulut kolom gelas yang ada airnya ini. Nanti didengar ini suaranya, dikurangi airnya itu nanti semakin keras apa semakin lemah gitu ya. Kalau pada saat keras yang pertama, nah, diukur berapa panjang kolom udaranya ini. Nah, sehingga kita bisa menentukan cepat lambat bunyinya di situ. Nah, cepat lambat bunyi ya sama dengan pada gelombang itu. Rumusnya V lambda dikali frekuensi. Udah, tinggal dimasukkan saja. Lambdanya berapa, frekuensi garpu talanya berapa, dikalikan. Selesai. Itu ketemu cepat lambatnya. Gitu Mbak Ata ya. Ya Pak, makasih. Ada lagi enggak? Silahkan. Yuk, siapa? Yang cowok mana nih, yang cowok? Yang biasanya sering ngetik-ngetik itu, sering tanya-tanya lewat ketikan. Sekarang lewat suara yuk. Gak berani. Sebentar, saya cek ini. Ada lagi enggak? Jadi anak-anak nanti setelah ini ketemu lagi hari Selasa ya, tapi matematika. Nah, untuk yang kedua besok yang IPA itu ada materi tentang ini. Apa tuh tadi itu? Sebentar. Bang, soal saya mana? Bang. Bagian yang kedua besok ya. Sampai belakang. Ini bagian yang kedua. Bagian yang kedua dari soal nomor 16 sampai soal nomor 30 ya. Gitu. Oke. Kalau nggak ada yang tanya, berarti diakhiri ini nanti ya. Coba saya minta dibuka dulu semua kameranya ya. Akan saya ambil gambarnya. Ayo, saya minta. Mana kameranya ini? Mana kameranya? Dibuka dong kameranya. Mana belum pada buka? Saya tunggu dulu. Ayo. Jangan keluar dulu ya. Ayo silakan dibuka dulu. Bentar ya.
Ada berapa halaman ini? Ada 3 halaman. Mana ini yang lain? Kok hilang? Satu lagi, bentar ya. Ini saya foto tulisan ini yang kebanyakan nih. Gimana? Baik, itu dulu untuk pertemuan hari ini ya. Mari kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Kita tutup dengan doa Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas partisipasi dari anak-anak semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.